Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dokter, para sejawat semua yang saya hormati, para mahasiswa. Izinkan pada pertemuan kita hari ini saya mencoba mengulas ya mengenai antibiotik in sepsis. Sekali lagi mungkin karena ini adalah YouTube, jadi kita mengulas secara review singkat-singkat aja ya. Nanti jikalau ada diskusi di kemudian hari boleh dikemukakan. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, sepsis ini kita ketahui merupakan suatu penyakit, suatu kondisi ya yang sangat mengancam. Dan sebagian besar dari sepsis memang penyebabnya itu adalah bakterial. Dan untuk itu Bapak Ibu dokter, sebelum kita memulai ulasannya, saya boleh menyarankan mungkin bisa melihat dulu YouTube kami sebelumnya di YouTube Raspromedik dan Antibiotik dengan judul Defining Sepsis in Daily Practice. Ya, di sini nanti Bapak Ibu dokter bisa lihat karena pada YouTube ini kita mencoba untuk mengulas mengenai bagaimana mendefinisi sepsis dulu dalam praktek sehari-hari, kriteria-kriteria yang old fashion dan yang terbaru seperti apa dan sebagainya. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, nah setelah nanti Bapak Ibu dokter lihat YouTube yang barusan itu tadi, nah perkenankan saya mengajukan ini dari suatu kepustakaan aja ya. Ini kita sepakati bahwa sepsis itu merupakan suatu kondisi yang mengancam. Sebagian besar disebabkan oleh bakterial, dan di sini Bapak Ibu dokter, pada sepsis itu seringkali memang diberikan antibiotik yang harus coverable ya, harus coverable terhadap gram positif juga bahkan gram negatif bahkan ya. Nah, di sini yang disarankan itu misalnya antibiotik katanya seperti carbapenem ya, yang memiliki uh, coverage ya, yang memiliki cakupan cukup luas, dan juga dipikirkan kemungkinan apabila ada kemungkinan infeksi gram positif, terutama dalam hal ini oleh kuman-kuman MRSA. Nah, Bapak Ibu dokter, kalau kita lihat pada jurnal ini nanti bahwa kemarin kita juga sudah mengulas ya pada IDSA, pada pneumonia itu kelihatannya cukup concern untuk infeksi-infeksi terhadap MRSA dan Pseudomonas ya. Nah, demikian juga ini yang saya dapatkan pada jurnal ini. Seperti ini ya Bapak Ibu dokter. Ya, jadi ada concern tersendiri terhadap antibiotik kuman-kuman seperti MRSA, kemudian ESBL dan Pseudomonas. Ya, jadi di sini pada jurnal ini Bapak Ibu dokter itu dirangkum ya. Kapan sebenarnya kita curiga atau kapan di sini kita cukup harus berpikir bahwa ini penyebabnya adalah MRSA, ESBL atau Pseudomonas aeruginosa. Nah, di sini kita lihat ya ada kolonisasi, riwayat kolonisasi, hemodialisa, kemudian penggunaan mikroba ya, antibiotik gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu dokter bisa melihat jurnal ini. Tetapi kalau yang boleh saya simpulkan, ini selalu mengandung komponen ini. Ya, jadi pada resiko-resiko penyebab infeksi dari MRSA, resiko untuk terinfeksi ESBL, resiko-resiko untuk infeksi Pseudomonas aeruginosa, itu dia pada umumnya mengandung komponen ini. Status imunnya bagaimana, plus medical history, ya seperti penggunaan antibiotik, hospitalisasi, penggunaan instrumen-instrumen medis atau mungkin tindakan-tindakan medis dan sebagainya. Ya, nah jadi kelihatannya cukup ya, selalu cukup mengandung komponen-komponen ini. Ya, sehingga kalau misalnya ada komponen-komponen ini, faktor-faktor resiko ini, nah maka kita memang harus berpikir, harus memberikan antibiotik yang memang coverable. Kalau belum ada definitif, ya harus diberikan secara empirik, karena sekali lagi memang sepsis itu adalah kondisi yang mengancam. Nah, bagaimana Bapak Ibu dokter dengan antibiotik pada sepsis? Pak, melalui kita lihat ini ya, melalui ulasan dari WHO AWARE. AWARE seperti yang sudah kita ketahui ya, AWARE itu singkat dari Antibiotic Access, Watch, Reserve ya. Ini saya ambil dari guidelines WHO AWARE ya.
Di sini dikatakan bahwa pada sepsis dan septic shock itu bisa first choice-nya cefotaxime, ceftriaxone, ya. Second choice-nya di sini amoxicillin. Ya, ini kalau misalnya sumber infeksinya meningitis. Kemudian kalau lower respiratory tract infection, ini bisa digunakan cefotaxime, ceftriaxone, mungkin dengan kombinasi dengan clarithromycin. Ya, sedangkan pada intraabdominal infection itu bisa digunakan juga cefotaxime, ceftriaxone. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau fokus infeksi sepsisnya itu adalah di skin and soft tissue infection, ini bisa digunakan ceftriaxone, ya, combine with metronidazole gitu, atau misalnya piperacillin tazobactam. Ya, dikombinasi dengan clindamycin misalnya. Dan kalau sumber infeksinya adalah urinary tract infection, ya, di sini urosepsis misalnya yang digunakan antara antibiotiknya seperti cefotaxime dan ceftriaxone. Dan ini Bapak Ibu dokter bisa lihat kalau yang lingkaran-lingkaran kuning seperti ini, kotak-kotak kuning seperti ini antibiotiknya termasuk antibiotik yang watch. Nah, ini kalau dari segi pandang WHO aware, ya, ini saya ambil dari guidelines awarenya WHO. Tapi kira-kira, ya, bagaimana ini kesan dari Bapak Ibu dokter, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, penggunaan meropenem, vancomycin ada nggak? Ada nih, misalnya seperti pada infeksi skin and soft tissue infection, ya. Kalau misalnya ada kecurigaan MRSA, boleh digunakan vancomycin. Kalau meropenem ada nggak? Ada nih, misalnya pada infeksi intraabdomen, ya, second choice nih meropenem. Tapi nanti silahkan bisa berpersepsi kita masing-masing, ya, secara subjektif. Tapi ini kalau saya secara subjektif, saya melihat bahwa memang dari guidelines ini memang terkesan mau ditekan ini penggunaan antibiotik carbapenem dan sebagainya, yang, ya, terutama carbapenem, ya, yang mungkin dinilai sudah cukup masif gitu, ya. Dan kalau kita lihat di sini meropenem itu lingkaran kuning dari kalau kita melihat dari guidelines pembagian WHO, meropenem itu masuk ke dalam kategori watch. Ya, tapi kalau kita lihat di sini, pada kondisi sepsis atau septic shock, mayoritas masih menggunakan cephalosporin generasi ke-3, mayoritas. Ya, jadi ini kira-kira yang disampaikan oleh WHO. Ya, ini tentunya Bapak Ibu dokter yang namanya guidelines selalu bisa kita setuju, bisa kita citasi, atau bisa kita modifikasi dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana kalau menurut Raspro Indonesia Insight, gitu, ya? Jadi saya selalu berpikir untuk Indonesian setting ini seperti apa, ya. Mari kita kupas satu persatu, Bapak Ibu dokter. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, sebelum saya melangkah lebih lanjut, izinkan kembali mengingatkan mengenai kondisi imunokompromis. Ini dari Raspro Indonesia Study Group, ya. Jadi ada 9 kondisi imunokompromis seperti neonatus berat badan lahir rendah, neonatus dengan kelahiran prematur, neonatus dengan multipatologi banyak komorbid, pasien-pasien geriatri dengan multipatologi, lebih satu komorbid termasuk infeksi yang diderita, pasien-pasien dengan HIV AIDS, ya, pasien-pasien malignansi keganasan dengan febrile neutropenia atau dengan penyakit kronis, infeksi berulang, ya, sirosis hati dan gagal ginjal, ya. Ini ingat ada infeksi berulang, kronis, penyakit kronis, atau pasien-pasien dengan autoimun dan atau dengan penggunaan imunosupresan lama. Nah, Bapak Ibu dokter, ini yang kita dapatkan, ya. Sekali lagi ini boleh ditambah kurangkan sesuai dengan citasi-citasi Bapak Ibu dokter. Ya, tapi di sini terminologi imunokompromis menjadi penting kalau misalnya kita mau melihat dari segi Raspro Insight. Seperti pada jurnal yang tadi, yang terdahulu, itu selalu juga memang menempatkan ada kondisi imun status ditambah lagi dengan medical history. Ya, nah ini adalah kondisi imunokompromis, di mana memang kita ketahui bahwa pasien-pasien yang imunokompromis dia lebih cenderung mengalami sepsis. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kalau Bapak Ibu dokter kembali melihat YouTube kami pada Raspro Medic dan Antibiotik yang berjudul Raspro Indonesia Restratification a Literature Review, kita ketahui sepsis itu pasien-pasien dengan sepsis atau kondisi berat lainnya yang mengancam, itu dia akan selalu masuk ke dalam stratifikasi resiko tipe 3.
Ya, ini sekali lagi kalau kita bacakan di sini, pasien-pasien yang masuk dalam kondisi stratifikasi resiko tipe 3 itu adalah pasien-pasien yang dalam kondisi severe, ya, sini sepsis, HIS, healthcare associated infections, febrile neutropenia, perforasi organ yang mengancam, dan atau kondisi-kondisi imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol plus riwayat penggunaan antibiotik dalam kurun waktu 30 hari terakhir dan atau riwayat hospitalisasi lebih sama dengan 48 jam dalam kurun waktu 30 hari terakhir dan atau riwayat penggunaan medical devices, ya, instrumen medis dalam kurun waktu 30 hari yang terakhir. Jadi kalau karakteristiknya seperti ini, ya, otomatis memang pasien-pasien sepsis, pasien-pasien dengan kondisi severe, dia akan masuk ke stratifikasi resiko tipe 3. Selanjutnya sekali lagi Bapak Ibu dokter bisa melihat di YouTube kami yang ini, ya. Dan kemudian kami melakukan satu pengkajian memang, ya. Ini kapan kita curiga bahwa ada infeksi MRSA, ya. Di sini artinya kalau memang pasien dalam kondisi sepsis dan memang ada kecurigaan MRSA, ya di sini memang kita perlu memikirkan pemberian antibiotik yang mengcover MRSA seperti vancomycin dan linezolid misalnya, ya kan? Nah, contohnya adalah apa? Ya ini, ya kalau misalnya terpenuhi 1 atau lebih dari 7 ini, ya, dan pasien yang masuk stratifikasi resiko tipe 3, ya, dari RASPRO, stratifikasi RASPRO, ya, dengan satu atau lebih dari 7 kondisi ini seperti klinis infeksi berat progresif dengan riwayat kolonisasi MRSA atau ada riwayat necrotizing fasciitis, ya, itu sangat progresif, ya, atau ada riwayat klinis berat dengan infeksi berat, ya, dengan klinis yang progresif pada jaringan lunak atau dengan progresif pada paru-paru bahkan bisa menyebabkan kavitas dan sebagainya, ya, dengan menyingkirkan penyebab TBC dan yang lain, atau misalnya pada pasien-pasien yang febrile neutropenia misalnya, ya, yang beresiko tinggi atau dengan central line associated pull upstream infection, ya, kemudian juga dengan tanda-tanda luka bakar atau SIRS, ya. Nah, pokoknya kalau misalnya satu atau lebih dari 7 ini dijumpai, maka kita memang mencurigai infeksi MRSA. Begitu juga dengan extensively drug resistant, ya, kalau ada infeksi berat dengan riwayat ditemukannya kolonisasi atau diberikan antibiotik yang sudah spektrum luas tanpa perbaikan, ya, ini memang menjadi tanda-tanda untuk memang kita memberikan antibiotik sesuai yang memang coverable, karena kita ingat sepsis itu sekali lagi adalah kondisi infeksi yang mengancam. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini memang dari sebagian ini mungkin sekedar penelitian terbatas, ya. Di sini kita lihat bahwa ternyata memang betul pasien-pasien imunokompromis dengan riwayat penggunaan antibiotik kurang dari 30 hari atau riwayat penggunaan instrumen medis kurang dari 30 hari, itu begitu kita lihat sepertinya peluangnya lebih besar untuk menjadi sepsis, gitu, ya. Jadi ini menandakan bahwa memang kita perlu menentukan faktor resiko dan memang perlu untuk melihat menjadikan suatu pemikiran kapan antibiotik empirik itu diberikan berdasarkan resiko-resikonya, ya. Sehingga Bapak Ibu dokter kalau kita lihat di sini, ya, nah ini nanti Bapak Ibu dokter bisa lihat lagi pada YouTube kami sebelumnya pada RASPRO Restratification, RASPRO Indonesia Restratification a Literature Review, ya, Bapak Ibu dokter bisa lihat di YouTube kami. Nah, di sini Bapak Ibu dokter kalau mengisi formulir RASAL, ini kita ketahui formulir RASAL ini adalah formulir yang awal, ya, untuk menentukan antibiotik empiriknya itu apa sih sebenarnya, inisiasi antibiotik empiriknya apa, gitu, ya, sebelum ada hasil kultur. Nah, kalau pertanyaan 2, 3, dan 4 ini, kalau misalnya dia berhenti, ya, atau salah satu mungkin, ya, dan dia berhenti di sini, dan antibiotiknya menjadi stratifikasi resiko tipe 3, ini memang kemudian sangat baik apabila dikaji terlebih dahulu. Apakah ada faktor-faktor resiko terjadinya MRSA, infeksi MRSA, atau extensively drug resistant. Ya, ini nanti Bapak Ibu dokter bisa lihat
seperti yang ada di slide yang tadi. Apabila memang dijumpai, ya mau nggak mau, karena walaupun hasil kultur belum keluar, tapi ini life threatening, saya berpandangan ya boleh diberikan antibiotik empirik yang mengcover, yang dinilai bisa mengcover itu semua. Pada jurnal yang lalu juga disampaikan bahwa begitu concernnya mereka pada faktor resiko infeksi MRSA, ESBL, dan Pseudomonas. Ya, nah demikian juga sebenarnya pada Raspro Insight ini. Ya, jadi pada kondisi sepsis dan itu life threatening dan dia memang masuk di stratifikasi resiko tipe 3 ya, seperti pertanyaan 2, 3, 4 ya, kalau dia dalam tanda petik nyangkut di sini ada pertanyaan ya dan artinya dia sepsis dan dia berhenti gitu ya, dia jatuhnya di stratifikasi risiko tipe 3, maka dengan demikian memang antibiotiknya harus dipikirkan yang cukup coverable. Apalagi pasiennya imunokompromis, ada riwayat kolonisasi lah, riwayat perawatan, riwayat antibiotik spektrum luas sebelumnya. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kami berpandangan seperti itu karena memang akhirnya PPRA itu harus berdiri di dua sisi, patient safety dan kendalikan resistensi. Ya, jadi jangan juga ya memang kita terlalu fokus pasien sepsis, misalnya kita mulai dengan tablet dulu misalnya, itu secara ekstrim ya. Jadi kelihatannya kurang pas seperti itu. Tapi yang di sini memang begitu dia life saving, dia diperlukan untuk life saving seperti itu, antibiotiknya pun harus mengcover dengan mempertimbangkan faktor-faktor resiko. Bapak Ibu dokter, ini contoh ya guidelines yang mungkin kita buat ya untuk misalnya sepsis yang pneumonia, di mana dia jatuh di stratifikasi resiko tipe 3. Di sini pilihan antibiotiknya meropenem, imipenem ya, plus minus amikasin, gentamisin gitu ya. Ini pilihannya seperti itu. Silahkan, boleh dikaji ya. Nah, tapi juga kemudian untuk pemberian antibiotik itu juga dengan mempertimbangkan apakah dia ada risiko MRSA ya dengan tadi 1 atau lebih dari 7 poin ini, atau risiko extensively drug resistant ya dengan mempertimbangkan satu atau lebih ya dari 2 poin ini. Nah, jadi artinya dalam hal ini Bapak Ibu dokter, sekali lagi penggunaan antibiotik pada sepsis itu memang harus coverable, tapi juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor resiko yang ada. Dan memang diagnosis sepsis memang pertama kali harus ditegakkan terlebih dahulu. Juga kita tidak boleh overuse antibiotik, artinya tidak sepsis kita berikan antibiotik yang dengan spektrum yang luas. Nah, di sini memang Bapak Ibu dokter, kalau dibandingkan dengan awalnya WHO yang tadi kita lihat masih banyak mayoritas menggunakan cefotaxime, ceftriaxone mayoritas ya. Tapi memang by Indonesian setting dan patient safety di sini kalau pneumonia misalnya dengan sepsis itu kami mengedepankan meropenem, imipenem ya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor resiko kemungkinan adanya MRSA enggak atau extensively drug resistant yang lain. Seperti itu ya, dimana kalau misalnya memang ada kemungkinan terjadinya MRSA, seperti juga yang dijelaskan pada ATS IDHSA ya pada YouTube yang lalu, maka memang di sini akhirnya diberikan anti MRSA ya, seperti vancomycin atau linezolid. Begitu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu dokter ya. Ini kita pembahasan sederhana saja, karena kalau kita bicara dengan sepsis itu mungkin bisa berjam-jam bahkan berhari-hari kali ya. Tetapi ini hanya sekedar pembahasan singkat saja. Silahkan dikritisisasi, tetapi paling tidak kita bisa mengetahui bagaimana insight-insightnya dan bagaimana kita mempertimbangkan faktor resiko infeksi pada sepsis. Ya. Demikian Bapak Ibu dokter yang saya hormati, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dokter semuanya. Sehat sejahtera selalu, sukses terus, maju terus untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Sampai jumpa.